Almarhum Brigjen D.I. Panjaitan dan istri 1962. Jangan lupa di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1962, Maijen Ahmad Yani dipilih sebagai KSAD menggantikan Jenderal Nasution. Jenderal Yani dipersilahkan untuk memilih para deputi dan asistennya yang akan membantu tugas-tugasnya di SWAD. Jenderal Yani semula hendak memilih Kolonel Panjaitan untuk menjabat sebagai asisten 1 intelijen. Sekarang disebut Aspam atau asisten pengamanan. Soekarno yang mendengar rencana itu sempat menyatakan penolakannya karena mendengar dan terpengaruh berbagai pandangan yang tidak benar terkait Panjaitan. Namun Jenderal Yani meyakinkan Soekarno bahwa Panjaitan adalah perwira yang baik dan berkualitas. Untuk itu, Jenderal Yani meminta Panjaitan menghadap Soekarno di istana agar dapat menilai langsung kepribadian Kolonel Panjaitan. Setelah sempat berdiskusi dengan Soekarno, dengan sedikit nuansa debat, Kolonel Panjaitan akhirnya menjadi salah satu asisten Jenderal Yani, tetapi ia batal menjadi asisten intelijen. Yang dipilih Jenderal Yani untuk menjadi asisten intelijen adalah Brigjen S. Parmen dari CPM. Namun kerabat Panjaitan yaitu Kolonel Samosir diminta menjadi wakil asisten intelijen. Kolonel Panjaitan akhirnya mendapat posisi sebagai asisten 4 logistik dan pangkatnya dinaikkan menjadi Brigjen. Dalam jabatannya sebagai asisten logistik itulah Brigjen Panjaitan menemukan penyelundupan senjata laras panjang yang masuk lewat Priok dari RRC. Kelak diketahui bahwa senjata-senjata itu berjenis cung yang digunakan oleh pasukan penculik para jenderal, termasuk Jenderal Panjaitan sendiri. Dalam biografi Jenderal Panjaitan yang ditulis oleh istrinya, Mari Ketambunan, disebutkan pula peran Jenderal Panjaitan dalam upaya meredakan perang dingin antara Jenderal Yani dan Jenderal Nasution. Hubungan keduanya memang menjadi renggang sejak Jenderal Yani menggantikan Jenderal Nasution, dan situasi ini diketahui pula oleh para tokoh yang terlibat dalam J30S. Literatur lain yang ditulis oleh Letjen Saidiman Suryohadiprodjo menggambarkan Jenderal Panjaitan sebagai figur cerdas dan kritis. Saat Letkol Saidiman menjadi papan aks, setiap surat atau konsep yang akan diajukan ke Jenderal Yani harus ditandatangani dulu oleh para asistennya, termasuk Jenderal Panjaitan. Disinilah Jenderal Panjaitan dengan kritis sering mempertanyakan konsep-konsep itu. Namun untungnya, secara keseluruhan Saidiman mengaku tidak sulit mendapat persetujuan atau tanda tangan Jenderal Panjaitan. Ingat adegan terbunuhnya Jenderal Panjaitan dalam J30S? Yap, putrinya meraup darah sang ayah dan diraupkan ke wajah dan rambutnya sambil berteriak histeris. Di lubang buaya, jasadnya terletak pada posisi paling dasar karena jasad Jenderal Panjaitan yang paling dulu dilempar ke dalam sumur. Maka ia pula yang paling akhir diangkat oleh Kipam KKO. Istri Jenderal Panjaitan, Nyonya Marieke, adalah satu-satunya janda pahlawan revolusi yang dimakamkan di tempat pemakaman Kalibata, tak jauh dari makam suaminya. Sumber bacaan: pertama, biografi Jenderal Panjaitan. Kedua, biografi Jenderal Saidiman Suryohadiprodjo. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.